Oke, sekarang kita akan mulai ke inti webinar kita hari ini. Untuk Kak Bunga, boleh open cam. Nah, halo Kak Bunga, gimana kabarnya malam ini? Halo Sharon, Alhamdulillah baik. Sharon gimana, apa kabarnya? Baik, Kak. Nah, mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita yang udah menyentuh hampir 750 orang. Ya banyak banget ya, aku kaget banget. Hampir 750, sekarang udah 748. Ya ternyata banyak juga, aku jadi deg-degan nih mau ngomongnya gitu. Eh, Oke, aku langsung mulai aja ya Sharon ya. Oke, boleh, Kak. Oke, boleh. Oke, terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktu nih buat ikut webinar di Pintarnya ini. Sebelum kita mulai webinarnya, mungkin kita kenalan dulu kali ya, karena ada pepatah katanya kan eh, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Bunga Dwi Karolin, biasa dipanggil Bunga. Saya akan membawakan tema webinar ini tentang tips memulai karir di bidang HRD. Nah, saat ini pengalaman bekerja saya saat ini masih bekerja di bank swasta sebagai benefit section head. Kemudian untuk background pendidikan saya lulusan sosiologi Universitas Indonesia. Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh tentang tema kali ini, mungkin kita ngobrol sedikit ya tentang pengalaman pekerjaan saya. Kebetulan saya adalah salah satu karyawan HRD di perbankan swasta di Indonesia. Next, Sharon. Halo, Nadab. Eh, halo. Wah, banyak juga ya. Ya, eh, oke, saya mau cerita sedikit ya, ngobrol sedikit tentang perjalanan karir saya. Saya sebelumnya lulusan sosiologi di Universitas Indonesia tahun 2015. Kemudian saya mengawali karir saya sebagai staf di HRD di sebuah perbankan swasta di Indonesia. Saya masuk join di sana dari 2015 sampai dengan saat ini. Mungkin saat ini sudah 7 tahun ya, berarti sudah berjalan 7 tahun. Lumayan lama ya teman-teman ya. Mungkin ada yang penasaran bertanya, kenapa sih alasannya, kenapa masuk HRD, kenapa join di HRD gitu. Nah, sebenarnya awalnya karena saya tertarik dan merasa kalau misalkan sebagai HRD itu keren gitu. Kenapa keren gitu kan? Karena kita tuh bisa tahu siapa sih yang akan join duluan di perusahaan kita. Kita tuh akan tahu lebih dulu gitu. Terus yang akan resign gitu, kita akan tahu lebih dulu. Jadi kayak HRD tuh jadi terkenal gitu. Nah, itu salah satu alasan saya. Alasan selanjutnya adalah karena saya senang ngobrol, senang interaksi, komunikasi, kemudian bertemu dengan orang banyak. Nah, kebetulan di HRD ini kita bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak tipe-tipe orang, tipe orang-orang yang ada baik sebelum join di perusahaan kita ataupun setelah join di perusahaan kita gitu. Next, Sharon. Nah, sebelum kita menjelaskan terkait tips apa aja sih yang harus kita punya gitu ya saat kita berkarir di HRD. Nah, teman-teman harus tahu dulu sih sebenarnya ragam pekerjaan apa aja sih yang ada di HRD itu. Nah, awalnya sebelum saya join di sebagai staf HRD di sebuah perbankan, saya mengira bahwa HRD itu hanya sekedar eh, perekrutan aja gitu yang menangani orang untuk interview, orang untuk psikotes kayak gitu. Nah, tapi ternyata setelah saya bergabung selama 7 tahun di Bank Sinar di sebuah perbankan sebagai HRD itu ternyata di HRD itu nggak cuman hanya perekrutan aja loh, masih banyak bagian-bagian penting yang ada di dalamnya, unit-unit kerja yang ada di dalamnya itu masih banyak gitu. Nanti kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Oke, next Sharon. Nah, ini adalah eh,
contoh-contoh ya dari unit kerja yang ada ragam pekerjaan yang ada di HRD. Mungkin ini hanya sebagian contoh-contoh aja dari bagian HRD di suatu perusahaan, karena sebenarnya bagian-bagian dari ragam pekerjaan di HRD itu berbeda-beda di setiap perusahaan, tergantung perkembangan si perusahaannya itu sendiri. Nah, ada HRD yang ada perbedaannya, misal kalau misalkan di perusahaan korporat gitu ya, di korporat yang sudah besar, itu pasti untuk ragam pekerjaan HRD-nya itu unit kerjanya lebih beragam gitu. Tapi kalau misalkan di startup yang baru gitu, mungkin bisa aja unit kerja rekrutmen dan compensation and benefit itu menjadi satu bagian seperti itu. Tapi ada di corporate yang memang mereka dipisah karena sudah terlalu banyak karyawannya, sehingga kalau misalkan dijadikan satu itu akan overload gitu. Jadi bagian-bagian yang ada di perusahaan, HRD yang ada di perusahaan itu berbeda-beda setiap perusahaan gitu. Jadi uh, mungkin kita jelasin satu-satu ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang baru tahu tentang rekrutmen aja, atau baru tahu tentang compensation and benefit aja. Mereka handle apa, mereka kerjanya tuh ngapain gitu. Nah, kalau rekrutmen mungkin teman-teman sudah biasa dan sudah familiar ya, lebih familiar untuk tahu apa pekerjaan dari tim rekrutmen tuh apa sih gitu. Iya benar, memang mereka adalah tim yang melakukan proses seleksi karyawan baru untuk bisa join di suatu perusahaan. Dan mereka yang melakukan proses seleksinya sampai dengan karyawan tersebut join di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah eh, untuk unit kerja compensation and benefit itu apa sih gitu. Nah, kalau compensation and benefit ini biasanya di sebuah perusahaan mereka handle untuk terkait penggajian, terus pemberian fasilitas untuk karyawan seperti fasilitas kesehatan, asuransi, BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian untuk tunjangan-tunjangan, tunjangan jabatan, tunjangan kendaraan, tunjangan transport seperti itu mereka yang handle, mereka yang akan memberikan ke karyawan seperti itu. Nah, kemudian untuk unit kerja learning center itu apa sih gitu, pasti teman-teman bingung ya. Tapi dari judulnya aja learning center. Nah, di situ tempat kita belajar. Nah, biasanya untuk bagian learning center ini mereka yang mengadakan training-training untuk peningkatan kualitas karyawan gitu. Jadi misalkan training-training untuk manajemen waktu seperti itu supaya karyawan-karyawan bisa lebih tahu bagaimana cara manajemen waktu seperti itu. Nah, yang keempat adalah people development. Nah, sebenarnya banyak yang uh, kadang suka rancu ya antara learning center dan people development. Sebenarnya apa sih perbedaan mereka gitu? Karena mereka sama-sama melakukan development terhadap karyawan gitu. Jadi kalau misalkan learning center itu seperti uh, kalau learning center itu seperti yang melaksanakan, sedangkan people development itu seperti otaknya. Jadi mereka yang membuat meramu bagaimana modul-modul training yang bisa ditrainingkan di learning center. Jadi learning center adalah pelaksana, sedangkan people development adalah tim yang meramu modul untuk pelaksanaan training itu sendiri. Gitu. Kemudian yang kelima adalah uh, organizational and development. Uh, ke, untuk organizational and development itu sendiri, itu ada unit kerja yang biasanya mereka handle untuk ketentuan-ketentuan yang ada di HRD sendiri, kemudian mereka juga biasanya handle terkait dengan organisasi yang ada di perusahaan itu. Jadi kayak struktur organisasi yang ada di perusahaan. Nah, mereka yang akan handle uh, prosesnya itu gitu. Kemudian yang keenam adalah industrial relation. Nah, biasanya mereka adalah perpanjangan tangan atau penengah antara karyawan dengan manajemen atau karyawan dengan pihak lain. Apa sih yang mereka kerjain? Misalkan kalau ada case-case terkait dengan karyawan, nah mereka menjadi
penengah sebagai perwakilan dari HRD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya itu dihandle oleh tim dari Industrial Relation gitu. Kemudian untuk uh, unit kerja personal services. Nah, selanjutnya ini apa sih teman-teman biasanya kan kayak ya HRD itu data karyawan semuanya itu ada di HRD. Nah, mereka lah yang menyimpan data-data itu. Jadi mereka itu sebagai satu pintu untuk permintaan data terkait dengan data karyawan apapun itu. Karena semua karyawan pastinya datanya yang simpan HRD karena sebelum join pasti kan kita dimintain KTP, dimintain CV. Nah, semua yang simpan data-data tersebut adalah bagian dari personal services gitu. Nah, balik lagi tadi yang saya bilang bagian-bagian ini itu tidak pakem ya. Jadi fleksibel di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Bisa aja industrial relation menjadi satu dengan organizational development seperti itu. Tapi yang lebih sering itu rekrutmen dengan compensation and benefit itu gabung jadi satu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang perusahaan gitu, nggak cuman ragam pekerjaan di HRD-nya aja, tapi budayanya juga, terus orang-orangnya yang ada di dalamnya juga pasti berbeda-beda antara misalkan perusahaan startup dengan perusahaan yang sudah lama berdiri gitu. Bisa aja kalau perusahaan startup itu untuk strukturnya itu lebih cair gitu ketimbang perusahaan yang sudah lama berdiri. Itu biasanya untuk struktur organisasinya itu lebih ke vertikal gitu. Oke, next Sharon. Nah, dari yang tadi udah saya jelaskan terkait dengan ragam pekerjaan apa aja sih yang ada di HRD gitu kan. Pasti teman-teman bertanya dalam dirinya gitu. Sebenarnya saya harus memiliki kemampuan apa sih supaya saya bisa ada di gabung di salah satu ragam pekerjaan di HRD itu gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, kalau untuk keterampilan dalam menunjang pekerjaan sebagai HRD itu umum, semuanya harus punya di berbagai unit kerja mana. Jadi misalkan karena tuh kita sebagai HRD itu sebenarnya kita sebagai customer service, tapi bedanya kalau misalkan customer service seperti di perbankan gitu ya, kayak di apa namanya sebagai teller, customer service yang ada di bank gitu, itu kan nasabahnya itu adalah yang mereka layani gitu. Tapi sedangkan kita ya nasabahnya adalah karyawan sendiri karena kita memang melayani karyawan kita gitu. Jadi menurut saya penunjang pekerjaan keterampilan yang perlu kalian punya itu pastinya kalau hard skill ya sekarang di zaman sekarang siapa sih yang nggak bisa mengoperasikan komputer gitu kan. Semuanya kan sekarang udah digital ya. Jadi kalian harus punya hard skill, kalian harus bisa mengoperasikan Office minimal lah ya. Kalian bisa Excel gitu. Jadi kalian bisa olah-olah data kalau misalkan ada permintaan data gitu. Nah, untuk soft skill-nya sendiri, sebenarnya di semua pekerjaan kalian juga harus bisa manajemen waktunya, kemudian mampu beradaptasi, mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian mampu melakukan penyelesaian masalah dengan baik. Kalian juga harus bisa bekerja sama dengan tim dan bisa multitasking. Kalau menurut saya, untuk soft skill-nya bisa itu. Mungkin kalian nanti bisa tahu lebih banyak ya di aplikasi pintarnya, bisa diakses tuh aplikasi pintarnya, jadi kalian bisa tahu sebenarnya soft skill saya tuh apa ya, terus nanti kan bisa dapat sertifikat juga gitu. Oke, Sharon, next. Nah, setelah 7 tahun saya bekerja di sebuah perbankan, pastinya ada suka dan duka ya dalam menjalani karir sebagai HRD. Karena kan ya nggak semuanya pasti senang-senang aja, nggak semuanya pasti sedih-sedih aja. 7 tahun sudah berjalan, kita ngomongin dukanya dulu aja ya, supaya happy ending gitu. Nah, kalau dukanya kadang ya karena kita sebagai yang tadi saya bilang kita sebagai customer service untuk melayani karyawan, untuk membuat karyawan itu
terbantu dengan adanya kita sebagai HRD, support mereka seperti itu. Kadang nggak semua karyawan itu bisa kita atur gitu, nggak semua karyawan itu bisa mengikuti apa arahan dari HRD karena nggak semua kepentingan itu kan sebenarnya bisa kita akomodir gitu. Nah, yang kedua adalah HRD tempatnya dikritik oleh karyawan. Ya, karena semua ketentuan terkait dengan kepegawaian pasti yang mengeluarkan adalah HRD. Terkait dengan bagaimana cara berpakaian, bagaimana jam kerja yang berlaku, kemudian bagaimana compensation and benefit yang bisa kita berikan, itu semua kan yang keluarkan ketentuannya adalah HRD. Jadi nggak semua kita bisa akomodir, banyak kepentingan orang yang ada, jadi kita nggak banyak orang juga yang mengkritik, banyak juga yang tidak suka gitu. Jadi ya memang itu tempatnya HRD gitu. Terus jadi kemudian yang ketiga adalah karena sifatnya itu melayani, jadi terkadang di jam yang bukan jam kerja kita uh, diminta untuk membantu. Misalkan kalau kalian ada di bagian compensation and benefit, tepatnya di bagian asuransi misalkan. Terus ada orang yang butuh bantuan kita masuk rumah sakit, masuk IGD, harus melalui konfirmasi dari HRD, seperti itu. Nah, kita mau nggak mau harus membantu karena mereka butuh kita. Nah, tapi itu sih case khusus ya teman-teman. Jadi jangan, aduh nggak mau masuk HRD, nanti digangguin lagi jam nggak kerja gitu. Jangan kayak gitu juga, karena mungkin itu case khusus aja. Jadi nggak semuanya uh, bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau sukanya itu karena kita sering membantu melayani mereka, kemudian membantu mereka supaya mendapatkan benefit mereka, fasilitas mereka. Jadi ketika mereka merasa terbantukan, ketika ada kata terima kasih ya Mbak untuk udah dibantu seperti itu ada rasa senang tersendiri dari dalam hati kita tuh kayak merasa puas gitu, kayak wah kita udah membantu orang ya dan kita berguna untuk orang lain seperti itu. Itu ada rasa senang tersendiri gitu. Terus kita juga jadi punya banyak teman, punya banyak kolega, karena sebenarnya kan kita ngurusin semua karyawan ya. Jadi dari divisi-divisi lain kita juga jadi kenal. Jadi nggak cuma kita kenal di lingkup divisi HRD aja, tapi kita bisa kenal dengan divisi, misalkan divisi Markom, terus divisi produk, misalnya kayak gitu. Teman-teman sales, semuanya marketing, kita juga jadi bisa kenal karena mereka kita 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 bantu gitu dan mereka juga eh, apa jadi kita punya banyak teman gitu kan. Nah, terus karena kita berhubungan dengan banyak divisi dan dengan banyak unit kerja di luar divisi HRD gitu kan, kita jadi banyak tahu nih oh tentang proses kerja di divisi lain gitu. Jadi banyak pengetahuan yang bisa digali ketika kita sudah menjadi staff di HRD gitu. Next, Sharon. Nah, pasti kan teman-teman uh, punya pertanyaan juga dalam hatinya ketika akan memulai karir gitu kan. Teman-teman pasti tanya dalam hati atau tanya ke teman-teman gitu. Kayak hal apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat akan berkarir di HRD gitu kan. Nah, yang uh, harus kalian punya adalah kepercayaan diri karena kalau kalian nggak percaya diri, kalau kalian sudah minder duluan, itu nggak akan bisa bikin kalian maju gitu. Jadi uh, kalian yakinin aja bahwa semua jurusan bisa kok berkarir di HRD. Gitu. Jangan ngerasa kalau jurusan psikologi aja nih yang bisa berkarir di HRD gitu. Mungkin ada beberapa unit kerja yang memang membutuhkan skill khusus gitu, seperti rekrutmen yang benar-benar mereka handle terkait dengan rekrutmen karena ada seperti Pauli kayak gitu kan memang harus dipelajari ya. Jadi memang ada beberapa. Tapi setelah tadi penjabaran terkait dengan ragamnya, banyaknya unit kerja yang bisa teman-teman pelajari di sana, jadi teman-teman bisa tahu kan ternyata nggak cuma rekrutmen aja loh di HRD, tapi masih banyak yang lainnya gitu. Dan
Jadi teman-teman harus yakin gitu, bisa bergabung di HRD walaupun bukan jurusan psikologi aja gitu. Next, Sharon. Nah, selanjutnya kalian juga kalau untuk bisa berkarir di HRD, menurut saya tuh kalian juga harus menumbuhkan rasa jiwa kepeduliannya. Karena kan sebenarnya kita itu sebagai customer service yang ngebantu karyawan gitu kan. Jadi kalian harus menanamkan bahwa membantu sesama, membantu karyawan itu adalah memang tugas kita gitu. Dan jangan mudah menyerah kalau misalkan kalian melakukan kesalahan misalkan terus dimarah-marahin orang, terus gagal gitu. Jangan mudah menyerah karena ketika kalian menyerah, kalian nggak akan bisa berhasil. Gitu. Next, Sharon. Nah, sama kalian juga jangan menutup diri pada kesempatan misalkan untuk mengimprove diri kalian gitu. Kayak misalkan, aku nggak mau berkarir di HRD karena di HRD karirnya stuck. Ya udah gitu-gitu aja gitu. Jangan pernah punya pikiran seperti itu gitu. Karena sebenarnya eh, kita berkarir itu nggak cuma naik jabatan, tapi knowledge yang naik, knowledge yang banyak, yang bertambah gitu knowledge-nya itu juga salah satu karir kita. Jadi misalkan kita nggak cuma naik jabatan di satu perusahaan, tapi knowledge kita juga bertambah gitu. Itu juga suatu hal yang harus kalian syukuri juga gitu. Jadi jangan berpaku kepada kenaikan jabatan aja, tapi improvement dari diri kalian juga harus disyukuri seperti itu. Jadi kalian uh, banyak belajar di HRD, kalian juga jadi banyak tahu gitu. Kalau misalkan di divisi-divisi lain tuh sebenarnya kerjanya apa aja, itu kan juga knowledge gitu. Oke, next, Sharon. Nah, jadi inti dari perbincangan kita ini sebenarnya tips berkarir menjadi HRD itu apa aja sih gitu. Nah, satu, jangan menutup diri dengan memiliki asumsi bahwa hanya anak-anak dari jurusan tertentu yang bisa berkarir di HRD. Jadi kalian harus membuka diri itu, membuka open mind. Pokoknya membuka pikiran kalian open minded bahwa kalau kalian punya kualitas skill, knowledge yang memang mumpuni, itu kalian bisa kok berkarir di HRD. Kemudian selalu improve soft skill kalian. Jadi untuk dapat berkarir dan berkembang sebagai staf HRD yang berkualitas. Nah, di Pintarnya itu kan memang ada tuh. Jadi kalian jangan lupa tuh download aplikasi Pintarnya. Terus kalian bisa upgrade soft skill kalian. Nanti dapat dapat sertifikat karena sebenarnya sertifikasi itu juga penting. Jadi kalian bisa membuktikan bahwa memang kalian punya soft skill dengan sertifikasi tersebut gitu. Kemudian jangan malas untuk mencoba hal yang baru. Terus kalian harus belajar hal yang baru saat kalian menjadi bagian dari HRD. Jangan menutup diri, maunya kerjanya itu aja. Coba hal-hal yang baru. Terus kalian belajar di dalam HRD itu, pelajari apa aja sih apa ilmu-ilmu yang bisa kalian dapetin gitu. Jadi kalian harus mencoba untuk berusaha mencoba hal-hal yang baru, jangan menutup diri untuk tetap ada di zona nyaman. Gitu. Next, Sharon. Oh, udah habis. Jadi, sudah Q&A ya? Iya. Session Q&A. Oke deh. Oke, terima kasih Kak atas materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Kak. Pertanyaannya udah aku pilih dan aku akan kirim ke kolom chat. Oke. Oke, yang pertama ada dari Kak Nurafni Pratiwi. Kak, izin bertanya, tentang karyawan di HRD itu ada jurusan apa saja, Kak? Apakah jurusan kesehatan seperti saya, farmasi, bisa bergabung di perusahaan tersebut? Dan kalau boleh tahu, apa saja sih, Kak, yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa yang mau menyiapkan diri untuk masuk dan bergabung di HRD? Oke. Eh, siapa tadi namanya?
Nurafni Pratiwi. Nurrahmi, iya. Nurrahmi tadi yang udah sempat aku singgung juga bahwa di HRD itu nggak cuma jurusan psikologi aja kok yang bisa bergabung di HRD. Kamu jurusannya apa kesehatan, bisa juga. Aku dari sosiologi juga bisa. Kemudian banyak kok kayak misalkan jurusan dari ekonomi, jurusan hukum, jurusan sastra gitu. Jadi sebenarnya nggak bergantung di satu jurusan. Tapi kalau kalian punya skill, kalian punya knowledge yang bagus, yang berkualitas, itu nggak menutup kemungkinan kalian bisa berkarir di HRD. Nah, kalau apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya? Ya itu tadi ada hard skill, ada soft skill yang kalian bisa apa namanya? eh, dapatkan mungkin nanti di aplikasi pintarnya ada kan ya Sharon ya. Jadi kalian Ada, bisa coba untuk soft skill kalian nanti bisa disertifikasi. Nah, nanti kalian bisa punya tuh, bisa dibuktikan bahwa soft skill kalian itu ada sertifikatnya loh, seperti itu. Nah, itu penting juga nanti di CV kalian. Jadi kalian udah punya soft skill itu, nanti teman-teman rekrutmen juga akan melihat, oh ini sudah punya soft skill, sudah belajar tentang soft skill, dan ada buktinya seperti itu. Nah, jadi kalian itu aja mungkin yang dipersiapkan. Banyak-banyaklah punya sertifikat gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang kita ke Ya, pertanyaan selanjutnya, Kak. Ada dari Kak Gabriela. Kak, aku mau switch karir dari pendidikan ke HR. Tapi aku nggak punya background di HR. Kira-kira bisa nggak ya buat aku untuk switch karir? Dan kira-kira langkah apa ya, Kak, yang bagusnya aku ambil buat lanjut ke dunia HR? Terima kasih, Kak. ya, halo Gabriel. Sebenarnya kalau switch karir itu, kalau menurut Gabriela ya, menurut aku nggak masalah ya selama kamu memang eh, mau melakukan itu. Nah, cuman yang perlu kamu ketahui ketika kamu switch karir, kamu akan bisa downgrade gitu. Jadi misalkan kamu di karir yang pertama kamu udah di tengah gitu ya. Nah, ketika kamu akan masuk ke karir yang berbeda, itu mungkin aja kamu akan ke bawah gitu. Tapi itu jangan khawatir, kamu ya upgrade soft skill kamu lagi supaya kamu bisa naik lagi di level yang sebelumnya gitu. Jadi langkahnya ya itu kamu bisa belajar terkait dengan apa sih yang harus dipunya sebagai staf HR yang tadi saya sudah informasikan sebelumnya juga. Jadi kamu bisa belajar itu dulu. Jadi kamu udah tahu pengetahuan kamu, kamu mau masuk HR di mananya gitu. Jadi kamu tahu nanti kalau misalkan ada lowongan pekerjaan juga kamu tahu oh ini HR di bagian apa? Apakah di bagian compensation and benefit-nya ataukah di bagian apa rekrutmennya atau di bagian apa dan itu terbuka kok untuk orang-orang yang switch karir gitu. Oke, nah terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Kak Gabriela ini bisa apa bisa terjawab ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Rinilda. Kebanyakan syarat menjadi HRD adalah jurusan psikologis atau manajemen. Saya ingin bertanya, apakah ada peluang bagi orang di luar jurusan tersebut untuk memulai karir di HRD? Apakah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan HRD dapat menjadi nilai plus? Lalu, semisal disebutkan harus ada pengalaman minimal 2 tahun. Apakah kita dapat mencoba melamar saja, Kak, meskipun pengalaman kita masih kurang dari 2 tahun? Mohon sarannya, Kak, katanya gitu. Iya, eh, kalau sebentar saya ya untuk Rinilda mungkin kalau untuk kebanyakan syarat dari jurusan psikologi mungkin itu untuk unit kerja di bagian rekrutmen. Jadi kalau unit kerja di bagian rekrutmen memang ada khusus ya, khusus skill yang memang harus dipunya dan itu cuma dipunya oleh teman-teman yang ambil jurusan sosiologi. Tapi selama itu tidak di bagian rekrutmen, itu tidak ada apa permintaan khusus dari biasanya dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada butuh itu yang pertama ya. Terus peluang teman-teman dari jurusan lain terbuka ya sebenarnya karena
saya pun awalnya dari sosiologi gitu, bukan dari psikologi, tapi tapi saya bisa masuk ke sebagai staf HRD yang memang bukan di spesialisasi rekrutmen gitu, tapi saya di bagian compensation and benefit-nya gitu. Nah, untuk eh, memulainya itu gimana yang tadi sudah saya informasikan. Jadi kalian harus punya soft skill itu kalian jadikan sertifikasi. Nah, itu sangat membantu. Jadi staff-staff tim-tim dari unit kerja rekrutmen tuh bisa ngelihat di CV kalian. Kalian tuh punya apa sih apa perbedaan kalian dengan pelamar yang lain gitu. Kalau misalkan kalian punya soft skill dengan sertifikasi yang banyak itu pasti jadi nilai plus sih menurut saya itu. Dan kalau misalkan pengalaman kerja minimal 2 tahun, itu biasanya ada di level-level jabatan tertentu. Banyak kok juga yang misalkan kayak staff HRD yang memang membutuhkan fresh graduate seperti itu memang ada. Tapi kalau juga sudah dengan pengalaman khusus 2 tahun, itu pasti sudah dengan level jabatan tertentu. Jadi kalian search-nya juga nanti lowongan pekerjaannya yang sesuai dengan kalian. Kalau misalkan yang staff ya berarti yang fresh graduate gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi ya Kak. mm-mm. Ada dari Kak Rudi. Malam Kak, izin bertanya Kak mengenai dunia HRD. Bagaimana semisalnya kita sebagai staf maupun kepala HRD-nya menangani bawahan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Lalu, terus bagaimana cara kita dalam menangani bawahan yang memiliki turnover intention tinggi, sehingga mengakibatkan turnover tinggi di perusahaan? Terima kasih Kak, salam sehat. Iya, kalau ini pertanyaannya wah banget ya, bagus-bagus banget ya. Sampai aku bingung nih jawabnya. Semoga membantu ya jawaban aku ya teman-teman ya. Ya, kalau yang pertama mengenai dunia HRD, bagaimana semisal kita sebagai staf maupun kepala HRD menangani bawahan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya nggak cuma hanya staf HRD aja, tapi di setiap unit kerja maupun HRD ataupun divisi lain pun pasti setiap bawahan dan atasan punya karakteristik berbeda-beda ya. Nah, tapi kita bagaimana kita sebagai ini dari sisi atasan dulu ya, gimana caranya kita bisa melihat ini teman kita bawahan kita atau staff kita tuh seperti apa sih karakteristiknya ya? Mungkin dengan sering ngobrol, sering makan bareng kayak gitu. Jadi berkomunikasilah di luar jam kerja. Mungkin kalian bisa tahu nih, dia karakteristiknya kayak gimana, pendekatannya kayak gimana, gitu sih kalau yang pertama. Terus kalau untuk bagaimana cara kita menangani bawahan yang memiliki turnover intention tinggi, mengakibatkan turnover tinggi di perusahaan. Jadi kayak kutu loncat gitu ya. Kalau zaman aku dibilangnya dulu kutu loncat gitu. Ya, kalau itu kita udah bukan di luar kendali kita ya, tapi biasanya kalau orang yang apa loncat-loncat gitu kayak pindah-pindah di perusahaan-perusahaan lain gitu, mereka belum punya rasa nyaman di dalam pekerjaannya gitu dan itu di luar kendali kita sebagai atasan. Tapi kita sebagai atasan juga bisa bagaimana caranya untuk menanggulangi itu, kontrol itu. Kalau misalkan yang melakukan itu hanya satu orang, berarti itu permasalahannya bukan di dalam organisasi kalian, tapi memang permasalahannya di dalam diri orang itu sendiri gitu. Jadi itu di luar kendali kita, cuman kita tetap bisa mengontrolnya dengan ya pendekatan kita dengan si orang tersebut tuh gimana gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Membantu banget sih ini. Ya, semoga membantu ya. Soalnya jawab pertanyaannya juga wow banget Iya, nih teman-teman pertanyaannya. sekalian. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke. Ada dari Kak Ahmad Priyanto. Apakah bisa lulusan SMK memulai karir di bidang HRD? Jika bisa, apa saja yang harus saya persiapkan dan saya pelajari? Jika tidak, fakultas apa yang cocok untuk memulai karir di bidang HRD ini? Terima kasih. Oke, untuk Ahmad Priyanto, untuk lulusan SMK mungkin belum bisa ya, karena biasanya untuk staff di suatu perusahaan itu minimal dia S1. Jadi untuk sekarang ya saat ini itu
pasti dimintanya untuk S1. Nah, kalau misalkan selanjutnya pertanyaannya fakultas apa yang cocok. Nah, sebenarnya kalau misalkan balik lagi nih, kamu mau masuk di apa? Kalau misalkan kamu emang mau aku mau di bagian rekrutmen gitu. Ya akan lebih baik memang kalian masuknya di psikologi. Tapi kalau misalkan kalian mau industrial relation itu bisa juga kok di jurusan hukum gitu. Jadi kan itu kan sebagai kalian tuh sebagai penengah antara manajemen dengan karyawan. Jadi kalian bisa tuh jadi pengacaranya lah gitu. Nah, mungkin kalau di itu mungkin masukan dari saya. Tapi sebenarnya selama ini pun di teman-teman di tempat kerja saya pun banyak kok jurusan-jurusan lain yang memang tidak harus jurusan tertentu gitu. Semoga membantu Oke. ya. Oke, terima kasih jawabannya, Kak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Hmm? Ada dari Kak Arida Rosi Pertiwi. Halo Kak Bunga, izin bertanya ya. Pada saat kuliah, dosen SDM saya mengatakan bahwa di dunia HRD ada yang namanya right person on the right place. Pertanyaan saya, kriteria seperti apa yang HRD nilai untuk memilih orang dengan prinsip di atas? Terima kasih banyak Kak Bunga. Eh, Prinsip HRD nilai untuk memilih orang dengan prinsip di atas right person and the right place. Kalau itu sih kita pasti pertama kali ngelihat orang HRD itu pasti ngelihat CV kan ya. Jadi mereka pasti akan melihat apa aja sih pengalaman yang pernah kalian ikuti, apa aja sih soft skill yang kalian punya, pasti dari situ. Jadi HRD juga bukan tipe orang yang bisanya cuma menerawang gitu. Jadi mereka pasti akan melihat apa yang ada di dalam CV kalian, kemudian kita interview, kemudian dari situ kita bisa melihat karakteristik orang ini seperti apa dan dia cocok nggak ditempatkan di situ gitu. Jadi nggak HRD itu memilih orang ya dengan ada buktinya dan dengan interview itu bisa melihat karakteristik orang gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Kak Yuni Sri Wulandari. Apakah HR pada perusahaan startup sama perusahaan besar itu berbeda ya tugasnya? Kalau beda, contohnya kayak gimana, Kak? Oke, mungkin kalau untuk ini saya nggak terlalu banyak bisa bantu jawab ya karena selama ini saya belum pernah bekerja di perusahaan startup. Jadi saya nggak tahu secara detailnya tuh perusahaan di startup tuh gimana. Tapi yang saya tahu dari cerita teman-teman saya yang ada di perusahaan startup itu biasanya mereka untuk pekerjaannya itu tidak unit kerjanya tuh nggak banyak gitu. Jadi biasanya tuh mereka kayak rekrutmen sama compensation and benefit itu bisa digabung jadi satu karena tadi kalau perusahaan startup kan pasti karyawannya juga belum banyak gitu kan jadi load kerjanya juga belum banyak mereka belum banyak urus orang tapi kalau perusahaan besar kan pasti karyawannya udah banyak misalkan ribuan dengan karyawan yang startup seratusan atau ratusan itu kan akan berbeda juga gitu kita apa namanya handle-nya gitu kan. Jadi setahu saya di perusahaan startup itu untuk unit kerja di bagian HRD-nya itu nggak banyak gitu. Jadi kalau di perusahaan besar itu akan lebih banyak unit-unit kerja lainnya gitu. Karena mereka handle-nya itu banyak karyawan. Jadi pasti akan dispesialisasikan sendiri unit kerjanya gitu. Oke, terima kasih, Kak. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Kak Lulu Koiriah. Gimana cara menghadapi ketika di tengah wawancara interview kita sudah tidak ada jawaban atau gugup? Dan solusinya apa ketika kita nggak ada jawaban atau soft skill apa yang kita lakukan? Ya, biasanya saya kalau ini pengalaman pribadi aja ya, karena sebenarnya aku pasti kan di setiap orang tuh beda-beda ya gimana cara menanggapinya. Kalau misalkan ketika wawancara tuh pasti kan kita deg-degan gitu, tangan dingin gitu kan ya. Kalau saya sih biasanya ya tarik nafas, jangan terburu-buru jawabnya.
kita pikir dulu apa yang mau kita jawab. Jadi cerna dulu nih pertanyaannya, jangan terburu-buru mau jawab. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan kalian gugup. Jadi nggak ada jawaban tuh bukan kalian nggak ada jawaban, tapi kalian nggak punya waktu untuk mikir apa ya jawabannya gitu. Jadi kalian karena terburu-buru, jadi pengen deg-degan gitu. Jadi tenang, tarik nafas, pikirin dulu apa yang mau kalian jawab, jangan terburu-buru gitu sih. Kalau misalkan kita nggak ada jawaban atau nggak punya soft skill gitu ya, apa yang kita lakukan? Yang di, oh, jadi kalau misalkan nggak ada jawabannya, misalnya pertanyaannya seperti apa nih? Karena setahu saya pertanyaan yang ditanyakan oleh HRD pasti ada jawabannya karena mereka atau kalau misalkan kalian job apa yang kalian apa namanya lamar gitu tidak sesuai dengan soft skill kalian, mungkin seperti itu ya. Nah, itu kalau misalkan seperti itu, ya kalian kalau menurut saya sih mencoba untuk jujur aja dan infoin bahwa kalian akan berusaha untuk belajar kalau misalkan memang belum ada soft skill-nya. Gitu. Oke, terima kasih, Kak. Kita ke Ya, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada 2 pertanyaan lagi ya, Kak? oke. Oke, ada pertanyaan dari Kak Arif. Salah satu tugas HRD juga melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya. Berarti dari hal tersebut, apakah seorang HRD juga harus paham dan mengerti terkait tugas dan tanggung jawab karyawannya dari setiap bidang? Ya, sebenarnya gini. Jadi untuk HRD itu sebenarnya mereka melakukan evaluasi terhadap pekerjaan karyawan, tapi berdasarkan evaluasi dari unit kerjanya masing-masing. Yang mana itu didapat dari evaluasi dari atasan langsung yang bersangkutan karena memang HRD memiliki job desk gitu ya, maksudnya memiliki list job desk. Tapi sebenarnya kan secara apa namanya secara prakteknya gitu kan tim HRD kan juga nggak tahu nih di dalamnya tuh sebenarnya seperti apa detailnya gitu karena tim HRD cuma punya list job desk-nya apa aja dan terpenuhi atau enggak pasti evaluasinya itu didapat dari atasan yang bersangkutan dulu kemudian diajukan ke HRD gitu jadi nggak semata-mata HRD yang mengevaluasi pekerjaan karyawan lain divisi lain gitu ya karena pasti dari atasannya dulu yang akan mengevaluasi kemudian nanti akan didiskusikan bersama HRD gitu sih biasanya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya Kak. Ada dari Kak Kalzumi Rastiwi. Halo Kak, aku mau nanya. Ada nggak sih pelatihan-pelatihan yang bisa aku ikuti untuk memulai karir HRD ini? Terima kasih. Wah, ada banget nih Kalzumi. Langsung aja kali ya, share nanti diinfoin tuh gimana caranya buat download. Karena di situ di Pintarnya itu banyak eh, apa soft skill yang kalian pelatihan-pelatihan, Training training ya. yang ya yang bisa kalian dapetin dan kalian bisa dapetin sertifikatnya juga. Jadi kalian gak cuman punya kemampuannya doang kayak saya udah pernah ngelakuin training nih tapi cuma ngomong doang gitu. Tapi kalian punya buktinya. Kayak misalkan saya udah pernah melakukan pelatihan misalkan komunikasi gitu kan. Komunikasi terhadap apa tim kayak gitu apa cara berkomunikasi yang benar seperti itu. Nah, tapi kalian nggak cuman info aja bahwa kalian pernah ikutin training tentang cara berkomunikasi dengan benar gitu. Tapi kalian punya buktinya dengan sertifikat itu. Makanya coba kalian download, terus coba ikutin trainingnya gitu ya Sharon ya. Betul banget Kak. Oke, Iya. pertanyaan dari Kak Kalzumi menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A hari ini. Karena mengingat waktu juga ya Kak, kita nggak mungkin nih bisa jawab lebih dari 96 pertanyaan. Wow, banyak banget ya. Ya ampun, sekarang partisipannya udah ada 897. Oh, banyak banget ya Kak. Iya. Nah, sebelum kita akhir webinar hari ini, kita bisa foto bareng dulu ya Kak, berdua. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, 1, 2. Oke lagi, 1, 2. Oke, terima kasih Kak Bunga Oke, atas terima materinya dan kasih jawabannya. Sharon. Ya, terima kasih teman-teman semua yang udah join di webinar Pintarnya ya. Selamat Oke, malam semua. selamat malam Ya, Kak. ya Sharon dan teman-teman semua. Iya Kak.